warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halotunisa dengan NPM 41183522250007 dan teman saya. Nama saya Latifah Iza dengan NPM 41183522250006. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu isu yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial serta kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas masyarakat tidak terlepas dari internet dan media sosial, mulai dari mencari informasi, mengikuti berita terbaru, belajar, bekerja, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Semuanya dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, maupun WhatsApp. Kemudahan tersebut tentu memberikan banyak manfaat karena informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Namun di sisi lain, tidak semua informasi yang beredar di media sosial merupakan informasi yang benar. Banyak informasi palsu atau hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Seringkali seorang langsung mempercayai sebuah informasi hanya karena melihat judulnya menarik atau karena informasi tersebut dibagikan oleh teman maupun keluarga. Padahal belum tentu informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Apabila informasi palsu disebarkan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu, maka dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merugikan kehidupan masyarakat, menimbulkan kepanikan, memicu konflik, bahkan mengganggu persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk memahami apa itu hoax dan disinformasi, bagaimana informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat, apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Melalui video ini, kami akan menjelaskan pentingnya hoaks dan disinformasi, faktor penyebaran, dampaknya terhadap ketahanan nasional, contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, serta hasil wawancara dengan narasumber mengenai upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi penyebaran hoaks di era digital. Mari kita mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Saat ini kita dapat memperoleh berbagai informasi dengan cepat melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, maupun WhatsApp. Namun di balik kemudahan tersebut muncul tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi. Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar, sedangkan disinformasi adalah informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan atau mempengaruhi opini masyarakat. Hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat karena masih banyak masyarakat yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Beberapa penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital, kebiasaan membaca hanya judul berita, serta keinginan untuk menjadi orang pertama yang membagikan informasi. Selain itu, ada juga pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan hoaks untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu, apa kaitannya dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi menjaga persatuan dan keutuhan negara. Penyebaran hoaks termasuk ancaman yang non-militer karena dapat memicu konflik sosial, menimbulkan kepanikan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, contoh yang pernah terjadi adalah saat pandemi COVID-19. Pada saat itu, banyak beredar informasi palsu mengenai vaksin dan pengobatan, sehingga membuat sebagian masyarakat ragu terhadap informasi resmi dari pemerintah dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak, dengan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain. Dengan cara tersebut, kita dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan ikut menjaga ketahanan nasional Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai hoaks, disinformasi, serta dampaknya terhadap ketahanan nasional. Dari pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa penyebaran informasi palsu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat sebagai pengguna media sosial. Untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas mengenai permasalahan ini, kami telah mengundang seorang narasumber yang akan berbagi pendapat dan pandangan mengenai penyebaran hoaks, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Menurut kamu, mengapa masyarakat masih mudah percaya terhadap informasi hoaks yang beredar di media sosial? Karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Banyak seseorang yang menerima informasi tanpa memeriksa sumber dan kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, informasi yang sesuai dengan keyakinan seseorang lebih mudah dipercaya meskipun belum tentu benar adanya. Apa yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membantu mencegah penyebaran hoaks?
Generasi muda harus menjadi pengguna sosial media yang cerdas dengan memeriksa fakta sebelum membagikan sumber informasi. Selain itu, penting untuk menggunakan sumber informasi yang lebih dipercaya dan mengedukasi orang-orang di sekitar agar lebih berhati-hati dalam menerima sumber informasi. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kita pahami bahwa hoaks dan disinformasi merupakan ancaman nyata di era digital. Penyebarannya yang begitu cepat dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat, memicu konflik, menimbulkan kepanikan, serta mengganggu persatuan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi. Biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Dengan menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari informasi palsu, tetapi juga ikut menjaga persatuan bangsa dan memperkuat ketahanan nasional di Indonesia. Mari bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam bermedia digital, karena langkah sederhana seperti tidak menyebarkan hoaks dapat memberikan dampak yang besar bagi bangsa. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.